Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita meneruskan poin keempat ya. Kemarin ketiga, mungkin perlu diingat bahwasanya kemarin ajaran dari etika di dalam Islam adalah kalau kita masuk rumah hendaklah kita memberitahu di rumah bahwasanya kita pulang, dengan artian beri pakai suara berdeham dan lainnya. Nah, ini poin keempatnya. Qala rahimahullah ar-rabi'ah idza kana ba'du ahlika qaran fi hujratihi min darik wa aradta dukhul alaihi fasta'din. Kalau sebagian keluargamu sedang ada di kamarnya, terus kamu ingin masuk ke kamarnya, itu hendaklah izin dulu gitu. Li'alla tarahu ala halin la yuhib, sehingga engkau tidak melihatnya dalam keadaan yang dia sukai. Jadi kayak misalkan kita masuk ke kamar orang tua, ke kamar adik atau kakak kita, nah itu kalau kita mau masuk kamar mereka kita izin dulu, jangan langsung masuk aja, karena takutnya kita pas masuk kita melihat sesuatu yang dia tidak ingin lihat, seperti itu. Aula tuhib antarahu alaiha, atau kita tidak ingin melihatnya. Sawa'un kana minal halail awil maharim, ini maupun dia itu mahram kita, apalagi yang bukan mahram, kan seperti itu. Aw ghairihim ka ummika, atau yang lainnya, ka ummika seperti ibumu, aw abika ayahmu, aw banatika, bahkan anak perempuanmu, aw abnaika anak laki-lakimu. Jadi siapapun itu, kalau kita mau masuk kamar mereka kita harus izin dulu, walaupun anak kita. Jadi kita harus izin dulu sehingga kita tidak melihat sesuatu yang dia tidak inginkan atau yang kita tidak ingin lihat. Rawal Imam Malik fil Muwatta an Atha ibn Yasar mursalan. Ini Al-Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta dari Atha ibn Yasar, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki waktu itu bertanya kepada Rasulullah, faqala asta'dinu ala ummi. Dia bertanya, Rasulullah, anak kalau mau masuk kamar ummi anak izin dulu enggak? Faqala na'am, kata Rasulullah, ya izin. Faqala rajul, akhirnya lelaki tersebut menjawab lagi, inni ma'ha fil bait. Lah, anak kan satu rumah, ngapain masuk kamar kok izin lagi? Kata Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'din 'alaiha. Enggak, ente tetap izin, harus izin dulu sebelum masuk kamarnya. Faqala rajul, laki tersebut menjawab lagi, inni khadimuha. Aku ini sebagai kayak pembantunya udah Rasulullah. Aku jadi yang bantuin ibuku itu hanya aku. Akhirnya Rasulullah SAW menjawab, ista'din 'alaiha, tetap engkau harus izin sama dia. Kenapa? Atuhibu antaraha uryanah, kata Rasulullah. Ente emang mau melihat ibu ente sedang telanjang? Nah, jadi Rasulullah langsung memberitahu alasan yang sangat inti ya. Qala la, akhirnya laki tersebut enggak mau ya Rasulullah. Faqala ista'din 'alaiha, oleh karena itu izin dulu. Jadi kalau mau masuk kamar ibu, kamar anak kita, perempuan, laki-laki, siapapun itu, setidaknya kita izin dulu. Ini kan yang etika. Jadi kalau misalkan di luar sana orang-orang sedang mengagungkan yang namanya etika berkeluarga, etika bersosial, sebenarnya dalam Islam itu sangat tinggi derajat etikanya. Oleh karena itu kalau kita mau mengamalkan semua ajaran di Islam, kita mau belajar serta kita amali, kita mungkin ya bakal jadi umat yang paling mulia lagi di kultural sekarang ini. Wajah rajulun ila Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Seorang lelaki pernah datang ke Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini cerita. Faqala lahu asta'dinu ala ummi. Akhirnya seorang lelaki tadi bertanya sama Abdullah bin Mas'ud, sama kayak tadi ini, aku kalau mau masuk kamar ibuku, aku harus izin nggak sama ibuku? Faqala lahu, Abdullah bin Mas'ud menjawab, ma'ala kulli ahyani hatuhib antaraha. Tidak setiap, kata Abdullah bin Mas'ud, tidak setiap keadaan engkau tuh pengen melihat ibumu. Kadang ada beberapa keadaan engkau tidak ingin melihatnya. Itu kayak Rasulullah SAW tadi mengatakan, emang ente mau melihat ibu ente sedang telanjang? Kan seperti itu. Oleh karena itu, atau sedang pakaiannya lagi tidak layak, atau sedang bekerja apa. Wa qalat Zainab zaujah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud punya istri namanya Zainab. Pernah berkata, karena Abdullah idza jaa min hajah fantaha ilal bab.
tanahnaha karahata an yahjuma minna ala amrin yakruh. Nah, istrinya nih ngomong, jadi Abdullah bin Mas'ud kalau misalkan pergi pulang dari berpergian itu sampai rumah, dia setelah mengucap salam itu dia berdaham dulu. Kenapa? Dia tidak ingin melihat sesuatu yang dia nggak suka. Jadi dia memberitahu dulu bahwasanya di dalam yang di dalam ini saya ini udah pulang, seperti itu. Wa fi riwayah Ibnu Majah fi akhir kitab at-Tibb kan Abdullah idza dakhala tanahnahu wa sawat. Nah, di sebagian riwayat juga menyebutkan Abdullah bin Mas'ud ini kalau masuk rumah itu berdaham dulu, pokoknya buat suara sawat, buat suara dah, biar yang di dalam rumah mengetahui hal itu. Wa sa'ala rajulun Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu faqala asta'dinu ala ummi. Ada seorang laki juga pernah bertanya Hudzaifah bin al-Yaman, aku boleh nggak masuk di kamar ibuku tanpa izinnya? Apakah aku harus izin dulu? Qala na'am, engkau harus izin dulu. In lam tasta'din 'alaiha ra'aita ma takrah. Kalau engkau masuk tanpa izin, engkau bakal melihat sesuatu yang engkau tidak inginkan. Seperti itu. Wa qala tabi ibnu sahabi Musa bin Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma, dakhaltu ma'abi ala ummi. Jadi ini cerita seorang tabi'in, anaknya sahabat namanya Musa bin Talha bin Ubaidillah. Musa ini bercerita katanya, aku pernah masuk kamar sama ayahku, masuk kamar ibuku sama ayahku, yaitu Talha. Jadi Musa ini cerita, aku masuk kamar ibuku sama ayahku Talha. Fadakhala wattaba'tuhu, ayahku pas masuk kamar, aku juga mengikutinya masuk kamar. Faltafata fadafa'al fi sadri hatta aq'adani 'alal ard. Ayahku melihat aku mengikutinya masuk kamar, itu langsung didorong sama ayahku sampai aku itu jatuh, sampai terduduk di lantai. Akhirnya ayahku mengatakan, waqala atadkhul bighairi idin, engkau masuk kok tanpa izin. Akhirnya ini beliau mengatakan seperti itu, ayahnya, nanti masuk tanpa izin. Kalau kita pikirkan lah, kan masuknya bareng, jelas kan kita ngikutin, enggak, cuman etikanya enggak seperti itu. Kita tetap harus izin dulu, walaupun masuknya kita barengan sama ayah kita. Wa qala Nafi maula Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nafi maula Abdullah bin Umar, kana Ibnu Umar idza balagha ba'd waladihi al-hulma ay mablagh ar-rijal azalahu. Jadi Abdullah bin Umar itu ceritanya kalau misalkan salah satu anaknya sudah baligh, sudah akil, sudah baligh, itu disendirikan, dimandirikan anaknya, mempunyai kamar sendiri, azalahu ay afradahu an hujratihi, disendirikan dari kamarnya. Falam yadkhul ala ibni Umar illa biidzin, dia nggak bisa masuk ke Ibn Umar kecuali izin. Dan Abdullah bin Umar juga kalau mau masuk ke kamarnya itu harus izin. Nah, ini adab yang sangat mulia ya, etika yang sangat mulia. Jadi semua itu punya hak masing-masing. Anak kita punya hak, orang tua apalagi punya hak, saudara kita punya hak, kakak, adik semua punya hak. Ya, jadi tidak mesti gara-gara kita ini orang tua kita semena-mena. Nah, itu kan kadang nggak mengajari adab, akhlak, etika sama anaknya sendiri. Anak kan biasanya belajar dari penglihatan. Kalau dia melihat orang tuanya, oh begitu ya cara masuk, oh begitu ya cara pekerjaan rumah ini, dia bakal meniru, karena yang ditetapkan atau dikerjakan orang tua itu yang bakal jadi cerminan abadi bagi seorang anak tersebut. Nah, mungkin sekian, nanti seterusnya kita bakal teruskan di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.